Masa depan ada dalam genggaman Tuhan. Salah satu hal yang paling sering membuat manusia khawatir adalah masa depan. Kita memikirkan banyak hal: pekerjaan, keluarga, kesehatan, keuangan, pelayanan, dan berbagai kemungkinan yang belum terjadi. Semakin kita memikirkan apa yang belum pasti, hati bisa dipenuhi ketakutan dan kecemasan. Sebagai manusia, kita ingin mengetahui apa yang akan terjadi besok supaya merasa aman. Kita ingin semuanya berjalan sesuai rencana. Tetapi kenyataannya, hidup penuh dengan hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Di tengah ketidakpastian itu, firman Tuhan mengingatkan bahwa masa depan kita tidak berada di tangan keadaan, manusia, atau keberuntungan. Masa depan kita ada dalam genggaman Tuhan. Firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Ayat ini diberikan kepada bangsa Israel ketika mereka sedang berada dalam masa yang sulit. Secara manusia, keadaan mereka tidak memberikan harapan. Tetapi Tuhan tetap memiliki rencana yang baik atas hidup umat-Nya. Begitu juga dengan hidup kita hari ini. Mungkin keadaan belum seperti yang kita harapkan. Ada doa yang belum dijawab, jalan yang belum jelas, dan pergumulan yang belum selesai. Tetapi Tuhan tetap memegang masa depan kita. Seringkali manusia takut karena mencoba memikul masa depan dengan kekuatannya sendiri. Kita ingin mengendalikan semuanya, padahal kemampuan manusia sangat terbatas. Yesus mengingatkan dalam Matius 6 ayat 34, "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri." Ini bukan berarti kita tidak perlu merencanakan hidup, tetapi Tuhan tidak ingin kita hidup dikuasai kekhawatiran. Kekhawatiran tidak dapat menambah kekuatan atau mengubah masa depan. Sebaliknya, kekhawatiran sering membuat hati kehilangan damai sejahtera. Tuhan ingin kita belajar mempercayakan hidup kepadanya. Lihatlah kehidupan Yusuf. Yusuf mengalami banyak hal yang tidak ia mengerti. Ia dijual oleh saudara-saudaranya, menjadi budak, difitnah, dan dipenjara. Jika melihat keadaan saat itu, masa depan Yusuf tampak hancur. Namun Tuhan sedang memegang hidup Yusuf. Pada waktunya, Tuhan mengangkat Yusuf menjadi pemimpin di Mesir dan memakai hidupnya untuk menyelamatkan banyak orang. Kejadian 50 ayat 20 berkata, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan." Apa yang tampak buruk di mata manusia ternyata dipakai Tuhan untuk membawa Yusuf kepada tujuan yang indah. Kadang kita juga tidak memahami mengapa Tuhan mengizinkan proses tertentu terjadi dalam hidup kita. Tetapi Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Mazmur 37 ayat 23 berkata, "Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya." Tuhan mengetahui setiap langkah hidup kita. Tidak ada masa depan yang terlalu rumit bagi Tuhan. Hari ini mungkin ada di antara kita yang sedang takut memikirkan masa depan. Mungkin ada ketidakpastian yang membuat hati gelisah. Jangan biarkan ketakutan menguasai hidup kita. Masa depan kita aman di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memegang hidup kita adalah Tuhan yang setia, penuh kasih, dan tidak pernah gagal menepati janjinya. Saat kita berjalan bersama Tuhan, kita dapat memiliki damai sejahtera meskipun belum mengetahui seluruh jalan di depan. Amsal 16 ayat 3 berkata, "Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu." Serahkan masa depan kita kepada Tuhan. Tetaplah setia, tetaplah percaya, dan tetaplah berjalan bersamanya. Karena ketika hidup ada di dalam tangan Tuhan, tidak ada alasan untuk kehilangan pengharapan. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih karena masa depan kami ada di dalam genggaman MU. Saat hati kami dipenuhi kekhawatiran tentang hari esok, ajarlah kami untuk tetap percaya kepadamu. Tolong kami agar tidak hidup dalam ketakutan, tetapi bersandar pada kasih dan pimpinan MU. Pimpin setiap langkah hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu dan berikan kami damai sejahtera di tengah ketidakpastian hidup. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan hari ini. Tuhan memberkati. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan renungan ini supaya semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan.